Oi Ci, pernah gak sih ketika kamu nonton Boba Boy terus ada momen epic, tapi malah muncul iklan? Walah Ci, aku yakin pasti pernah sih Ci, karena beberapa dari kalian ada yang komentar kayak gini, Ci, kenapa YouTube Monster banyak iklannya? Kalau iklannya macam ini bisa dibacakan baik-baik lah, hehe. Kenapa Boba Boy Galaxy sampai Boba Boy Galaxy ganteng, kenapa selalu ada iklannya? Oi, apalah ini Ci? Karena banyak dari kalian yang bertanya kenapa animasi Boba Boy banyak iklan. Akhirnya aku buat video ini buat jawab pertanyaan kalian. Oke Ci, jadi inilah alasan kenapa animasi yang diproduksi Studio Monster banyak iklan. Pertama-tama, mari kita coba lihat dulu animasi Boba Boy yang dulu ketika masih belum ada iklan itu kayak gimana Ci. Kita tonton dulu kemunculan Boba Boy Halilintar ya. Garis putih. Siapa kau? Nah sekarang coba kita tonton animasi Boba Boy yang udah ada iklannya ya Ci. Tapi kita juga tonton yang ada Boba Boy Halilintar supaya bisa jadi perbandingan. Kau nak lawan sangat dengan aku kan? Kuasa elemental. Boba Boy Halilintar. Ini bukannya kuasa yang aku mahukan. Letakkan pedang Halilintar. Kau dah melampau. Semua ni ilusi je. Cobalah teka, wahai hero bumi yang gagah berani. Mana tukar mampus yang kau cari-cari? Buat apa nak cari kalau aku boleh serang semua sekali? Gerakan kilat. Lagi Boba Boy, serang lagi. Apakah? Nah gimana Ci? Apakah kamu udah tahu alasan kenapa Boba Boy Galaxy sekarang banyak iklan? Nih aku kasih pilihan, coba sampai di komentar ya Ci. A. Nggak tahu Ci. B. Untuk menghasilkan animasi berkualitas Monster butuh dana Ci. C. Alasan kalian. Oke Ci, coba isi pilihan C dengan alasan kalian di kolom komentar. Nah menurutku alasan Boba Boy Galaxy sekarang banyak iklan adalah karena untuk menghasilkan animasi berkualitas Monster butuh dana yang lebih banyak Ci. Soalnya animasi Boba Boy yang sekarang kualitasnya jauh banget Ci kalau dibandingkan sama animasi Boba Boy zaman old. Makanya Monster ngasih banyak iklan di videonya. Karena dari iklan itu Monster bisa mendapatkan pemasukan tambahan yang dapat dia gunakan untuk mengerjakan animasi Boba Boy semaksimal mungkin. Meskipun begitu Ci, kalian tahu sendiri kan kalau Monster masih berbaik hati kepada para fans, yaitu dengan cara menayangkan Boba Boy The Movie 1 dan 2 di YouTube-nya. Maka dari itu Ci, sebaiknya kita tidak mengeluh kalau animasi Boba Boy yang sekarang banyak iklannya. Dan kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa membeli produk yang dihasilkan Monster Ci. Karena setiap dukungan dari kalian kepada Monster akan kembali lagi pada proses menghasilkan animasi Boba Boy yang lebih keren. Oke Ci, karena pembahasan kenapa animasi Studio Monster banyak iklan telah selesai, kita akan memasuki segmen pembahasan komentar. Tanpa basa-basi, mari kita mulai dari komentar yang pertama. Pertanyaan ini dari Ujang Rahmat RP 9 IV. Terus Ci, kenapa Kirana nyerang Boba Boy saat Kirana bisa mengambil kuasa Voltra? Boba Boy gak salah apa-apa. Walah Ci, Boba Boy emang gak salah apa-apa sih Ci. Tapi Kirana memiliki trauma kepada seseorang yang memiliki kuasa manipulasi elemen. Karena pemilik kuasa manipulasi elemen yang sebelumnya adalah Retaka. Sedangkan Kirana telah kehilangan beberapa orang yang sangat dia sayangi. Yang pertama adalah ayahnya dan yang kedua adalah Ratna Satriantar. Jadi itulah alasan kenapa Kirana menyerang Boba Boy Ci. Karena dia memiliki dendam
kepada penguasa manipulasi elemental. Pertanyaan yang kedua dari Andi Putra Wijaya. Cik, mau tanya, kalau BBB tahap 2 yang lain beberapa pakai sarung tangan, sedangkan BBB keempat tuh tangannya bisa besar begitu, itu tangan batu beneran atau pakai sarung tangan? Kalau pakai sarung tangan kayaknya nggak mungkin deh, lebih mirip tangan batu atau gimana sih? Coba tolong Cik jelaskan. Walah Cik, kalau menurutku itu emang bukan sarung tangan sih Cik, melainkan tangan batu beneran. Karena kalau itu sarung tangan, coba bayangin aja Cik, kok bisa Cik sarung tangan bisa fleksibel dan terus pas di tangan Boboiboy? Jadi kayaknya tangan Boboiboy yang besar itu emang tangan batu sih Ci, bukan sarung tangan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Minecraft Indonesia. Ci, apa jadinya kalau Retaka nggak serakah kuasa? Wah Ci, kalau Retaka nggak serakah kuasa, dia pasti akan menjadi partner dari Tokasa, dimana mereka berdua akan melindungi galaksi dari serangan-serangan alien jahat. Selain itu Ci, kalau Retaka emang nggak serakah kuasa, bisa jadi animasi Boboiboy berubah jadi Retaka Boy. Jadi gitu ya Ci. Pertanyaan berikutnya dari Shura 2310. Bang, apakah Max Mana lebih kuat dari Retaka? Walah Ci, Max Mana emang salah satu hero yang ada di bumi yang memiliki tekad yang kuat. Selain itu, Max Mana juga memiliki teknologi canggih yang dapat membantunya untuk melawan alien. Akan tetapi Ci, menurutku semua hal itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Retaka. Karena ya Ci, kuasa tahap 3 elemental itu sangat benar-benar gak ngotak sih Ci. Kuasa tahap 3 Boboiboy Beliung aja udah kayak gitu Ci. Padahal itu yang menggunakan adalah Boboiboy yang notabene dia adalah manusia. Apalagi kalau dipakai Retaka yang dia adalah seorang alien, pasti akan jauh lebih kuat. Lah, terus kalau Retaka kalah sama Boboiboy Ci, soalnya di sini Retaka malah lebih fokus untuk melakukan review skin, bukannya menyerap tenaga yang ada di bumi. Jadi gitu ya Ci. Pertanyaan berikutnya dari Riko Wali DM9BG. Boboiboy kayaknya nanti pas dapat elemental Voltra tahap 3 akan jadi jahat, mirip pas awal kemunculan Halilintar di musim 1, sama juga kayak pas dapat elemental Beliung di Arc Windara. Susah kontrol diri yang mirip sama awal kemunculan Topan di musim 1 juga karena makan biskuit ya. Walah Ci, kalau kita ingat-ingat lagi, memang kuasa elemental Boboiboy memiliki satu kecenderungan yang sama kan Ci. Misalnya, kalau ketika tahap 1 Boboiboy memiliki sifat itu, maka kuasa tahap 2 dan tahap 3 juga memiliki sifat yang hampir mirip atau bahkan sama. Tapi ya Ci, kalau kita ingat lagi, kemunculan Boboiboy Halilintar itu memang disebabkan karena tekanan dari Adudu. Nah, kalau kekuatan Voltra Boboiboy muncul dengan cara yang sama, yaitu dengan cara diberi tekanan, ada kemungkinan kekuatan Voltra nanti akan jadi jahat juga sih Ci. Apalagi kekuatan Voltra telah mewarisi dendam dari Kirana dan juga para leluhurnya. Akan tetapi akan berbeda cerita apabila Boboiboy memunculkan kekuatan Voltra dengan kesadarannya sendiri. Mungkin dia akan lepas kendali, akan tetapi dia akan berusaha untuk mengendalikan kuasa itu, entah bagaimana caranya. Jadi gitu ya Ci. Pertanyaan berikutnya dari Ayu Blizzard Fishwife 005. Menurut gue Boboiboy tercepat #1 Solar, #2 Halilintar, #3 Taufan. Walah Ci, aku sepakat banget sih Ci, karena Boboiboy Solar emang memiliki kecepatan yang gak ngotak banget sih Ci. Loh, bukannya Halilintar ya Ci yang paling cepat? Walah Ci, awalnya aku juga mikir gitu sih Ci, tapi setelah aku pikir-pikir dan baca riset lagi, ternyata Boboiboy Solar adalah yang paling cepat. Karena kecepatan Boboiboy Halilintar itu hanya secepat bagaimana Halilintar menyambar, sedangkan kecepatan Solar itu lebih cepat lagi Ci, karena kecepatan Solar itu sama dengan kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan yang ada di dunia ini dan memiliki rekor tertinggi atau rekor tercepat adalah kecepatan cahaya. Jadi kesimpulannya Boboiboy Solar adalah Boboiboy tercepat. Pertanyaan berikutnya dari Satria Wijdan Maulidan. Bang, pas Boboiboy Galaxy Windara episode 2 pas lawan si Bella pakai kekuatan es tidak kena, dan pas pakai Boboiboy Fusion Supra malahan si Bella nggak kalah, masih hidup, padahal pas lawan Retaka langsung mati. Dibahas juga ya Ci. Walah Ci, sebenarnya ini juga yang bikin aku bertanya-tanya sih Ci, apakah alien di Windara emang sekuat itu ya? Mulai dari si Bella yang ditembak pakai fase fusion tapi nggak kalah, terus juga ada lagi Kurambang yang lawan Boboiboy Gempa tapi malah Boboiboy Gempa yang hancur. Kalau menurutmu gimana ya Ci? Apakah karena emang alien di Windara yang kuat atau Boboiboy yang melemah? Oke Ci, pertanyaan berikutnya dari Denny Beng Beng. Bang, coba bahas tentang Mechamato. Kenapa ada teknologi di zaman bapaknya Boboiboy? Tolong dibahas Bang. Walah Ci, kalau menurut aku ini berkaitan sama Mechamato The Movie sih Ci. Karena ketika Mechamato The Movie kita bisa tahu kalau kapal penjara luar angkasa itu terdampar di bumi. Sedangkan di penjara kapal angkasa itu sudah banyak teknologi yang canggih. Teknologi yang aku maksud adalah robot-robot yang udah bisa berbicara dan juga melakukan apa yang dia inginkan. Robot-robot itu kemudian beraktivitas dan bergerak di kota hilir, yang membuat kota itu terasa memiliki teknologi yang canggih. Tapi ya Ci, kita nggak boleh lupa sama kehadiran Max Mana. Ya benar sekali, bapaknya Pian ini memanglah salah satu orang yang jenius di kota hilir. Keberadaannya memberikan dampak yang begitu besar kepada kota hilir Ci. Makanya kota hilir memiliki teknologi yang canggih. Bahkan
Bahkan di zaman bapaknya Baba Boy ini, bapaknya Pian udah bisa bikin rumah yang memiliki teknologi canggih ini. Oke Ci, mungkin itu aja pertanyaannya yang aku bahas di video ini. Buat kamu yang pertanyaannya belum aku bahas, jangan berkecil hati ya Ci. Tetap banjiri kolom komentar di channel ini dengan pertanyaan kalian. Seperti biasa Ci, kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya Ci.